Video pembelajaran akuntansi dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sapitri dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi perusahaan jasa. Sesuai dengan namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Jasa konsultasi profesional seperti dokter dan pengacara, hingga pekerjaan rumah tangga seperti pengasuh anak. Perusahaan jasa menyediakan layanan selama 1 kali atau dapat juga berkelanjutan. Perusahaan juga dapat memilih untuk meminta pembayaran berdasarkan jam atau hari, atau per layanan terselesaikan. Dalam menjalankan perusahaan jasa, tentu siklus akuntansi perusahaan jasa juga berbeda jika dibandingkan dengan lainnya karena proses kegiatan dan produk yang berbeda pula. Proses akuntansi perusahaan jasa lebih sederhana daripada perusahaan lain. 10 siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, ada identifikasi transaksi. Yang kedua, catatan transaksi dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Yang keenam, neraca lajur. Yang ketujuh, laporan keuangan. Yang kedelapan, ada jurnal penutup. Dan yang kesembilan, jurnal pembalik. Dan yang terakhir, neraca akhir atau awal. Neraca ini sebagai neraca akhir pada sebuah periode dan digunakan sebagai siklus akuntansi selanjutnya. Selanjutnya, jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Di sini ada beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, ada aset. Aset adalah item bernilai yang dimiliki perusahaan jasa dan digunakan untuk melakukan penjualan. Contohnya uang tunai, peralatan, tanah, bangun dan furniture. Yang kedua, kewajiban. Setiap kewajiban atau utang yang dimiliki perusahaan jasa akibat operasional disebut kewajiban. Contohnya jumlah yang terutang kepada pemasok atau peminjam bank. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah klaim pemilik atas aset bisnis setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan dihasilkan dari penjualan jasa dalam bisnis. Contohnya transaksi penjualan jasa konsultasi. Yang kelima, pengeluaran. Barang atau layanan yang digunakan dalam menjalankan perusahaan jasa, contohnya investasi, biaya pembersihan dan listrik, dan juga telepon. Yang keenam, piutang. Piutang adalah penjualan atau layanan yang diberikan secara kredit sesuai dengan kebijakan atau perjanjian yang dibuat. Pelanggan membayar pembayaran dalam periode waktu yang ditentukan, sehingga pada saat pembayaran piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Laporan kinerja keuangan menyederhanakan pendapatan dan pengeluaran dalam rumus. Rumus piutangnya adalah pendapatan dikurang beban sama dengan laba atau rugi bersih. Laporan keuangan menjadi atau mengikuti perhitungan yang dikenal sebagai persamaan akuntansi. Rumus persamaan akuntansi adalah aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Akuntansi perusahaan jasa memang berbeda dengan perusahaan lainnya. Bahkan antar perusahaan jasa sendiri bisa menghasilkan pencatatan yang berbeda. Hal ini tergantung pada ruang lingkup dan skala operasional perusahaan. Perlu diingat dan dipahami dengan betul setiap jenis transaksi agar terhindar dari kesalahan dalam pencatatan akuntansi.
Baiklah, itu adalah sekilas dari penjelasan saya mengenai akuntansi perusahaan jasa. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.